80 euro ya. Ini nih 50 euro. 10, 20, 30 ini sudah 80 euro guys ya. Ini ya 80 euro seperti ini ya. Assalamualaikum pemirsa, welcome back to my YouTube channel Istri Bule di Irlandia. Teman-teman pengen tahu kan kenapa negara Irlandia itu tidak ada korupsi? Aku mau kasih tahu salah satunya ya, karena ini terjadi padaku, makanya aku mau berbagi sama teman-teman semua ya, biar tahu bagaimana sih Irlandia itu sistemnya seperti apa, kenapa tidak ada korupsi seperti itu guys ya. Tapi tentunya seperti biasa, subscribe channel aku yang belum, Istri Bule Irlandia, aktifkan notifikasinya dengan menekan tanda bel. Kalau kalian suka video aku, silahkan thumbs up. Kalau bagi kalian video aku ini bermanfaat, silahkan kalian share video aku ke semua sosial media yang kalian punya guys. Dan enjoy. 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절하. Ini mau ke kantor pos guys ceritanya ya. Jadinya aku nggak berani ini ngevlog sambil jalan lagi ya, karena belum punya full license guys ya. Kemarin kan udah kena tilang aku ya. Jadinya teman-teman yang mengikuti video-videoku pasti tahu aku itu kemarin kena tilang ya. Dan teman-teman juga tahu aku ini di Irlandia punya anak 4 dan dapat tunjangan anak ya, seperti itu ya. Jadinya semuanya itu dilakukan di kantor pos gitu guys ya. Nah, salah satunya itu guys ya, makanya aku di Irlandia itu nggak ada korupsi. Dari tilangan SIM aja guys ya. Ditilang itu di Irlandia itu, lihat plat nomor mobilnya aja sudah tahu itu mobilnya siapa ya. Karena kalau punya mobil di Irlandia itu harus bayar asuransi. Belum mobil dipakai, kita udah bayar asuransi dulu. Jadinya di asuransi itu atas nama kita ya. Siapa yang punya mobilnya itu yang nomor pertama di atas itu. Dan yang kedua, misalkan ada lagi yang nyetir kayak suamiku, aku taruh suamiku juga di asuransiku, ada nama suami. Kalau nanti Jerry sudah ini lulus teori tes, aku mau kasih namanya Jerry juga. Jadinya satu mobil itu bisa beberapa orang ya guys ya yang punya asuransi ya. Tapi yang punya mobil itu asuransi yang paling atas, seperti itu ya. Nah, karena di Irlandia ini guys, untuk mobil pribadi satu orang cuman boleh satu aja gitu, nggak bisa satu orang banyak-banyak kecuali bisnis ya guys ya. Makanya seperti itu. Makanya yang punya asuransi pertama itu selalu biasanya yang punya mobil, yang nyetir pertama itu yang asuransi pertama. Yang kedua, yang ketiga itu yang nunut ya, istilahnya nunut, seperti itu. Jadinya sudah lihat plat nomornya itu udah tahu itu mobilnya siapa. Misalkan salah parkir itu langsung surat tilang. Misalkan aku salah parkir nih, kayak waktu itu mobilnya aku belum nyampe, tapi aku udah kena tilang duluan. Itu bukan salahku, yang bayar dendanya bukan aku, tapi dealernya ya. Karena dealernya waktu itu mau NTC. Jadinya Irlandia ini guys, kalau nggak lulus NTC, kalau di Indonesia itu namanya care mobil ya, itu mobil nggak bisa dijual. Dan harus ada di mobil itu, aku tunjukin kalian. Ini guys ya, semua mobil Irlandia itu ada begini di mobilnya ya, seperti itulah ya. Yang sebelah kanan itu namanya NTC ya, kir mobil. Terus yang tengah-tengah itu asuransi ya. Terus yang ini yang paling kiri itu guys, itu namanya pajak ya. Taks kendaraannya di sana ya, seperti itu di Irlandia ya. Semua mobilnya seperti ini guys ya, ada 3 itu dah. Jadinya guys di Irlandia ini nggak boleh semua orang bisa nyetir mobilnya satu orang. Kalau nggak ada masuk dalam asuransi itu nggak bisa nyetir di Irlandia. Makanya cari SIM di Irlandia susah ya, nggak sembarangan. Bisa nyetir kayak aku di Bali, aku punya mobil tapi kakakku bisa nyetir, adik-adikku bisa nyetir tanpa mereka masuk asuransi mobilku. Di Irlandia tidak seperti itu. Di Irlandia siapa yang masuk dalam asuransi itu yang boleh nyetir. Karena di Irlandia kan peraturannya ketat dan orang-orang mengikuti ya guys ya. Masalahnya kalau tidak diikuti bakalan nggak boleh nyetir selamanya, bisa masuk penjara dan kehilangan SIM-nya, nggak bisa itu. Jadinya susah banget seperti itu guys ya. Terus juga kalau kayak kemarin aku kena tilang, lihat pertama dikena tilang itu dealernya. Jadinya salah parkir dealernya aku pada saat aku kir mobil itu, dia parkir di luar, itu langsung surat tilang menuju ke rumah ya. Tapi aku belum terima mobilnya, tapi sudah mobilku kena tilang dulu karena waktu itu mobilnya masih dikir. Tapi karena sudah beli mobil, setelah beli mobil itu langsung bayar asuransi. Karena sudah, ini kan mobilnya mobil UK ya guys ya, untuk ganti plat Irlandia nunggu seminggu. Setelah seminggu keluar,
itu langsung dikirimin sama dealernya kalau plat nomornya sudah keluar. Pas plat nomor sudah keluar, bayar asuransi dulu. Jadinya aku masukin asuransinya aku yang di atas, terus asuransinya suami ya. Jadinya yang boleh nyetir mobil ini hanya aku sama suamiku. Jadi belum aku masukin karena kalau untuk masukin asuransi mobil harus minimal punya learner permit ya guys ya. Learner permit itu surat izin mengemudi untuk baru belajar. Waktu itu aku udah udah bikin videonya ya. Nanti aku bakalan taruh di box description. Seperti ini ya guys ya, learner permit itu seperti ini ya. Seperti itu, ada fotonya seperti itu, learner permit ya. Terus di belakangnya seperti itu learner permit, surat izin mengemudi untuk baru nyetir, baru belajar nyetir. Harus punya ini baru bisa masuk asuransi gitu. Jadinya Jerry sekarang belum bisa masuk asuransi mobil ini karena dia belum punya learner permit ya. Seperti itu ya guys, surat izin mengemudi untuk baru belajar menyetir, seperti itu guys ya. Walaupun aku udah lama menyetir, tapi kan belum kualifikasi Irlandia, maksudnya belum standar Irlandia nyetirku, seperti itu ya. Terus pada saat ini jadinya langsung meluncur ke rumah kan surat tilangnya guys, karena sudah bayar asuransi. Jadinya nggak tahu lah, pokoknya nggak mau tahu lah itu ini mobilnya belum aku terima atau enggak. Yang penting aku sudah masuk asuransi mobilnya ini, jadinya plat nomornya itu asuransinya udah atas nama aku. Makanya walaupun aku belum terima mobilnya masih ada di kantor care, kantor NTC ya, surat tilangnya udah keluar ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terus yang bayar itu dealernya guys ya, bukan aku ya. Pada saat aku ngambil mobil ini, aku tunjukin dia yang bayar karena mereka yang salah. Terus pada saat aku kena tilang kemarin ya guys ya, aku sudah bayar asuransi, sudah bayar tax, sudah kir sudah ada, tapi yang ditempelin bulat di sana untuk taksku, pajakku itu belum keluar, seperti itu guys ya. Jadinya makanya suamiku disuruh nganter surat ini ke kantor polisi, tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Terus guys, pada saat aku ditilang itu sudah lihat dah di ininya, nomor ininya aku bla 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 ya. Terus jadinya polisinya itu nggak bilang kamu kena tilang gini-gini, enggak guys. Cuman kalau aku lihat kamu nyetir lagi, mobilmu bakalan aku ambil gitu kan. Padahal polisinya itu bilang seharusnya aku nggak pasang L plate ya. Kalian teman-teman lihat, aku tunjukin ya L plate ya. Ya, jadinya harus ditaruh di sebelah kiri satu L plate ya. Jadi ini namanya learner. Jadinya belum boleh nyetir sendirian kalau nggak ada yang punya SIM A di sebelahku, seperti itu guys ya. Terus yang di sebelah sana guys ya. Sebelah satunya sebelah belakang, kanan belakang, yang depan kiri depan, seperti itu ya. Ya, jadinya harus ditaruh di sebelah kiri satu L plate ya. Jadi ini namanya learner. Jadinya belum boleh nyetir sendirian kalau nggak ada yang punya SIM A di sebelahku, seperti itu guys ya. Terus yang di sebelah sana guys ya. Sebelah satunya sebelah belakang, kanan belakang, yang depan kiri depan, seperti itu ya. Aku belum boleh nyetir sendirian sebenarnya, harus ada orang yang punya SIM A di sebelah kiriku, baru aku boleh nyetir karena mobilku harus ada plat L-nya begitu. Kemarin aku plat L-ku nggak aku pasang, seperti itu ya. Jadinya banyak kesalahannya aku. Cuman pada saat polisinya bilang seharusnya mobil ini aku ambil, oh sir jangan, aku udah ketakutan ya guys ya. Karena kan berpengaruh nanti sama SIM aku gitu, bisa aku udah dapat poin penalti. Padahal nggak dijelasin pada saat itu sama polisinya, nggak ada ngomongin masalah itu. Pokoknya dia mau ngomong masalah mobil aja diambil. Setelah itu ternyata surat tilangnya langsung ke rumah ya. Ini surat tilangnya. Dan ini sudah diisi sama suamiku. Ini sudah diisi ya guys ya. Surat tilangnya yang penting sudah ke rumah. Di sini ada isinya itu harus dibayar sampai akhir bulan ini. Pokoknya ada nomor ininya, kendaraannya. Terus aku di mana kena parkir, di mana aku kena tilang karena aku nyetir sendirian, seperti itu. Kena tilang itu 80 euro. 80 euro itu 1.300.000-an. Terus kalau nggak dibayar sampai akhir bulan ini bakal naik jadi 120 euro gitu guys ya. 120 euro itu sekitar udah hampir 2 jutaan ya guys ya, seperti itu ya. Ya, sudah 2 jutaan ya kalau 120 euro ya guys. Makanya ini aku mau bayar sebelum akhir bulan ya guys ya. Nanti biar nggak terlambat, seperti itu. Terus sudah langsung di suratnya itu udah ada langsung alamatnya polisinya. Di mana harus kirim ini guys ya. Jadi pembayaran apapun di Irlandia itu nggak ada cash, nggak ada. Jadinya ditilang pun polisinya nggak ada ngomong kamu kena tilang bla bla bla, nggak nyebutin apa-apa. Ngomongin masalah mobilku, kalau aku ketahuan nyetir lagi sendirian bakal mobilnya diambil. Dan di Irlandia itu bener-bener diambil.
Kalau pas dapat polisi amit-amit yang baik ya, yang begitulah guys ya. Kadang-kadang kan ada polisi yang baik ya, kadang-kadang ada polisi yang saklek gitu ya. Kalau di Dublin karena kota besar langsung diambil bener-bener di Dublin. Karena ini di kampung guys ya, aku masih mungkin polisinya masih agak lembek ya. Tapi kalau di kota besar di capital Irlandia, ibu kota Irlandia itu langsung diambil beneran. Dan nggak, kalau untuk nebusnya itu guys katanya sama seharga mobil untuk nebusnya. Jadinya atau kalian bisa kehilangan SIM selamanya kalau sampai mobilnya itu ketarik sama polisi ya, seperti itu. Bahaya kan? Sedangkan di Irlandia ini butuh banget SIM, karena nggak punya SIM nggak bisa nyetir kemana-mana, istilahnya kaki ya itu ya. Dan semua pembayaran itu lewat kantor pos guys. Ditilang pun nggak ada langsung bayar ke kantor polisi, kita nggak bisa bayar cash. Apa-apa di sini tuh melalui kantor pos, makanya nggak ada korupsi. Kena tilang nggak bayar cash tunai di sana, terus nggak bayar cash di kantor polisi, nggak seperti itu ya. Semuanya bayar di kantor pos seperti ini. Ini 80 euro ya, ini 50 euro, 10, 20, 30, ini sudah 80 euro guys ya. Ini ya 80 euro seperti ini ya. Aku mau berangkat kantor pos, dan kebetulan aku juga mau ngambil duit tunjangan anak-anakku. Duit tunjangan anak-anak pun di Irlandia nggak cash loh guys ya, nggak langsung. Misalkan karena di Irlandia ini kan nggak ada kayak Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Bupati, nggak ada orang begitu-begitu di Irlandia guys ya. Mungkin nggak tahu, memang sistem negaranya seperti itu, apa-apa online ya. Terus orangnya juga nggak banyak, sedikit, negaranya makmur walaupun kecil ya. Terus apa-apa itu guys ya, bantuan dari pemerintah itu nggak ada. Kita ke kantor ngambil duit itu nggak ada di sini. Semuanya itu ngelink ke public service card ya. Di sini namanya PPS number. PPS number ya guys ya. PPS number itu seperti ini. Aku juga udah pernah ini. Nanti aku tunjukin di layarku ya PPS number itu apa. Dan SIM learner permit juga apa. Aku bakalan taruh di ini nanti layarku. Juga aku bakalan taruh di box description ya guys ya. Aku udah pernah bikin ini ya, videonya tentang learner permit sama tentang PPS number. PPS number itu public service card ya, semacam kalau di Indonesia kayak KTP lah guys ya, seperti itu. Jadinya itu ngelink ke semuanya. Jadinya apa-apa itu sudah komplit di sini guys ya. Dapat tunjangan apa-apa, ini ono sudah tinggal ngeklik nomor PPS numberku. Kayak nomor KTP-nya diklik itu udah semuanya sudah keluar apa-apa. Jadinya bisa tunjangan anak itu bisa masuk rekening. Jadinya kita harus isi aplikasi lagi ke kantor sosial welfare ya, namanya di Irlandia. Ngisi di sana baru, tapi aku nggak pernah ngisi-ngisi, wis ngambil di kantor pos saja dekat gitu ya. Tapi kalau kalian mau, teman-teman mau ngisi, bisa langsung ke kantor sosial welfare. Di sini aku ikut Kanti Kilkenny karena aku di kampungnya namanya Ballyragat seperti itu. Langsung ke sana bisa masuk rekening ya. Tapi kebanyakan aku lihat tunjangan-tunjangan kayak orang tua yang jompo, yang disable apa-apa, mereka pada ngambil ke kantor pos sih guys, seperti itu ya. Cuman bisa lewat rekening seperti. Cuman orang-orang takutnya kalau kena rekening kan masih kena pajak lagi kan, tahu sendiri kan. Masuk rekening bank pengambilan kena pajak, duit masuk kena pajak seperti itu ya. Apa-apa kan di Irlandia pajak dan pajak. Kalau lewat kantor pos kan kita nggak perlu bayar penarikan dan pembayaran seperti itu, nggak perlu bayar guys ya. Kalau masuk rekening bank kan duit masuk ke rekening ada pajaknya. Terus pada saat kita narik lewat ATM juga ada pajaknya kan seperti itu. Jadinya biar nggak kena pajak double, jadinya orang-orang lebih ngambil ke kantor pos. Jadinya kantor pos di Irlandia ini bener-bener dipakai guys ya. Semua apa-apa lewat kantor pos. Makanya dari sana wis nggak ada korupsi ya. Mudah-mudahan ini berguna buat negaraku Indonesia guys ya. Mudah-mudahan ada yang nonton videoku ini bagaimana sistem negara Irlandia, kenapa nggak ada korupsi. Itu dua hal yang aku tahu guys ya, yang terjadi sendiri padaku, makanya aku bisa berbagi sama teman-teman kenapa di Irlandia nggak ada korupsi. Itu baru dua hal yang aku alami sendiri. Belum hal-hal yang belum aku alami aku nggak berbagi guys ya, karena di luar pengalamanku. Next time kalau ada ini ono bakalan aku kabarin teman-teman ya tentang Irlandia, bagaimana sistem negara di sini ya. Aku mau ke kantor pos dulu guys ya. Kayaknya segitu aja cerita manja kita kali ini. Thanks million for watching my video Istri Irlandia. Kalau ada kritik saran pertanyaan silahkan di komen ya. Karena kritik saran pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you on my next video. Bye bye. Kiss and love from Ireland. Sloan. 나를 넌 보며 대답 없이 미소만